Gengs, gue mau ngajak lo main tebak-tebakan yang agak sadis tapi seru. Kalau ada berita Amerika ngegebuk Iran, kebanyakan orang langsung mikir oke itu urusan Timur Tengah. Paling yang ribet harga minyak selesai. Nah masalahnya di dunia nyata kalau ada yang kebakar di satu sudut dapur asapnya bisa nyampe ke kamar lo. Dan di skenario yang lagi rame dibahas ini target yang paling sesak napas justru bukan cuma Iran. Yang bisa ikut batuk-batuk bahkan tersedak itu China. Iya, si pabriknya dunia itu kok bisa? Sini gue ceritain, tapi santai aja. Gaya tongkrongan biar otak lo gak kejang. Bayangin dulu adegannya. Langit Tehran mendadak abu-abu. Bukan karena polusi motor, tapi karena asap ledakan. Serangan presisi katanya. Targetnya fasilitas nuklir dan pangkalan misil. Pokoknya yang kalau lo denger kata-katanya aja udah kebayang peta militer. Terus muncul statement dari Washington, nada tegas, vibe-nya gue serius nih. Banyak yang baca ini sebagai babak baru perang. Bahkan ada yang ngomong soal ganti rezim. Iran tentu gak diam. Mereka jawab dengan ancaman, misil, drone, dan kalimat klasik yang artinya udah garis merah itu udah gak ada. Nah di titik ini orang-orang langsung panik. Tapi pertanyaan yang lebih penting buat dompet kita. Kalau Timur Tengah makin panas, siapa yang paling kebakaran dompetnya? Sekarang masuk ke toko yang sering cuma jadi figuran di berita perang, pembeli minyak. Karena perang itu bukan cuma urusan rudal. Perang itu juga urusan logistik, energi, dan siapa yang bisa bayar mahal tanpa nangis. Di sini, China itu punya posisi yang unik. China itu kayak orang yang punya usaha catering segede stadion. Setiap hari masak buat miliaran mulut. Lo kebayang gak dapurnya butuh gas berapa tabung? Nah, gas dan minyak itu bahan bakar buat pabrik, listrik, truk, kapal. Semua yang bikin barang made in China bisa nyampe ke toko lo. Dan salah satu pintu belakang yang selama ini bikin China bisa dapat minyak relatif murah, ya Iran. Angkanya gini, dalam banyak laporan dan obrolan analis, ekspor minyak Iran itu porsi besar banget larinya ke China. Bahkan sering disebut mendekati 90% dari ekspor Iran. Dan volume yang sering disebut sekitar 1 sampai 1,5 juta barel per hari yang mengalir ke pasar Cina. Itu bukan angka kecil bro. Itu kayak lo tiap hari dapat diskon besar buat kebutuhan pokok. Terus tiba-tiba diskonnya dicabut bahkan tokonya kebakar. Harga naik, pasokan seret, kepala lo cenat-cenut. Kenapa minyak Iran penting? Karena selain volume ada faktor harga dan jalur. Iran itu sering jual dengan diskon karena sanksi, karena butuh pembeli yang berani. Dan Cina kadang mainnya pintar, pakai perantara, ganti bendera kapal, macam-macam trik dagang. Jadi buat Cina, minyak Iran itu kayak jalan tikus yang bikin ongkos produksi tetap hemat. Dan buat Iran China itu kayak pelanggan yang gak banyak bacot, yang penting barang laku duit masuk. Kalau jalan tikus ini ditutup gara-gara perang, China harus belanja di pasar yang lebih mahal dan lebih ketat pengawasannya. Dan di ekonomi manufaktur beda 5-10 dolar per barel aja bisa bikin pusing. Apalagi kalau loncatnya puluhan. Sekarang lo tanya, oke, China beli minyak dari banyak tempat kan? Saudi, Rusia, Irak dan lain-lain. Betul. Tapi masalahnya pasar minyak itu bukan warung kopi yang kalau satu tutup lo tinggal pindah sebelah. Ini pasar global yang nyambung semua. Kalau ada gangguan besar, harga seluruh dunia ikut gerak. Dan di skenario Timur Tengah memanas, ada satu kata yang bikin semua trader minyak langsung keringet dingin. Selat Hormuz. Selat Hormuz itu sempit tapi galak. Di situ lewat sekitar 20% pengiriman minyak dunia. Angka yang sering dipakai buat jelasin betapa vitalnya jalur ini. Jadi kalau Iran balas dendam dengan ganggu Hormuz, atau ada blokade atau sekedar ancaman yang bikin asuransi kapal naik, harga minyak bisa meroket. Dan kalau harga minyak meroket, Cina kena 2 kali. Pasokan dari Iran terganggu plus harga global naik. Kayak lo kehilangan gaji sampingan, tapi pengeluaran sekaligus naik. Mantap kan? Nah efeknya ke pabrik China gimana? Gini, banyak orang salah paham, mereka pikir China itu pabrik super kaya yang marginnya tebal. Padahal banyak industri manufaktur itu marginnya tipis banget. Ada yang cuma 2%, 3%, bahkan di beberapa rantai pasok mereka hidup dari volume. Jadi kalau biaya energi naik, biaya listrik naik, biaya transport naik, margin tipis itu bisa kebalik jadi rugi. Ada narasi yang bilang dalam kondisi lonjakan energi ekstrim,
profitabilitas manufaktur bisa jatuh tajam bahkan sampai zona negatif. Lo bayangin, produksi makin banyak, rugi makin banyak. Itu bukan bisnis, itu bunuh diri. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi berikutnya? Pabrik ngurangin shift, pesanan ditolak, orang dirumahkan. Dan ini bukan cuma soal statistik ekonomi, ini soal stabilitas sosial. Karena kalau jutaan pekerja pabrik tiba-tiba bingung besok makan apa, itu bisa bikin pemerintah manapun gelisah. China itu punya 1,4 miliar penduduk. Mesin ekonomi mereka itu harus jalan terus. Karena kalau mesin berhenti, tekanan sosialnya gede. Jadi energi itu bukan cuma angka impor. Energi itu kayak oksigen. Lo tahan napas sebentar masih bisa, tapi lama-lama pingsan. Sekarang kita naik level. Bukan cuma minyak. Ada juga cerita soal investasi China di Iran. China itu bukan cuma pembeli, tapi juga investor yang niat. Ada kesepakatan besar yang sempat bikin dunia kaget. Kerjasama jangka panjang Cina-Iran yang nilainya sering disebut sekitar 400 miliar dolar untuk periode puluhan tahun. Mencakup energi, infrastruktur, pelabuhan, kereta, telekomunikasi, macam-macam. Dalam logika Beijing, Iran itu kayak hub penting buat proyek jalur sutra modern Belt and Road. Supaya China punya akses jalur dagang yang gak sepenuhnya dikontrol barat. Jadi mereka bangun pelabuhan, jalur logistik, proyek energi, dan berharap semua itu jadi mesin pengaruh. Tapi kalau Iran berubah jadi zona perang, semua aset itu jadi apa? Jadi target pelabuhan yang dibangun dengan duit gede bisa mendadak jadi titik koordinat serangan. Jalur kereta yang harusnya angkut barang jadi rongsokan besi. Proyek energi yang harusnya menghasilkan cash flow jadi abu. Dalam bahasa investasi, sunk cost. Dalam bahasa tongkrongan, duit kebakar. Dan yang bikin makin nyesek, duit itu bukan duit receh. Kalau lu bayangin 400 miliar dolar, itu angka yang bisa bikin banyak negara kecil mimpi basah. Kalau sebagian besar dari rencana itu gagal, efek psikologisnya ke investor, ke bank, ke pemerintah itu nyata. Sekarang bagian yang paling main game. Perang ini bukan cuma soal rudal dan minyak. Ada juga perang uang. Lo pernah denger petrodollar? Intinya selama puluhan tahun minyak banyak diperdagangkan dalam dolar Amerika Serikat. Ini bikin dolar punya permintaan global yang stabil. Negara perlu dolar buat beli energi dan karena itu Amerika punya keuntungan besar. Mereka bisa utang dan cetak uang dengan posisi yang kuat karena dunia tetap butuh dolar. Nah, China udah lama pengen ngurangin ketergantungan itu. Mereka pengen orang beli energi pakai yuan atau minimal sebagian transaksi pakai yuan. Ini yang sering disebut petro yuan. Di beberapa kasus China dan Iran memang punya insentif buat pakai mata uang non-dolar. Karena sanksi, karena ingin hindari sistem pembayaran barat. Karena pengen bebas. Jadi dalam narasi ini Iran bukan cuma pemasok minyak. Iran itu juga semacam laboratorium buat eksperimen. Bisakah perdagangan energi berjalan tanpa dolar? Kalau bisa, itu ancaman simbolis buat dominasi dolar. Dan kalau ancaman itu membesar, Amerika tentu nggak mau. Sekarang bayangin kalau perang bikin ekspor minyak Iran ambyar. Kalau minyaknya nggak mengalir, eksperimen petro yuan jadi kehilangan bahan bakar. Lo mau bayar pakai yuan, tapi barangnya nggak ada. Mau bikin mata uang terlihat kuat, tapi transaksi energi yang jadi pembuktian malah berantakan. Ini bikin ambisi internasionalisasi yuan ketahan. Dan kalau yuan ketahan, strategi finansial China juga ketahan. Jadi serangan ke Iran dalam sudut pandang tertentu bisa dibaca sebagai pesan main energi tanpa dolar, hati-hati. Tapi gue juga gak mau lo kebablasan jadi teori konspirasi. Dunia ini gak sesimpel satu orang pencet tombol, semua langsung checkmate. Geopolitik itu kayak tawuran antar geng yang semua orang punya rencana, tapi di lapangan chaos. Namun yang jelas, jalur energi itu adalah titik lemah yang nyata. China punya pabrik, punya teknologi, punya duit, tapi energi impor mereka besar. Dan jalur yang mereka lewati itu sempit-sempit. Hormuz, Malaka, Selat Malaka itu lagi-lagi jalur vital untuk Asia. Kalau ada armada besar yang bisa patroli di sana, itu leverage. Sekarang kita tarik ke efek global yang bisa nyampe ke Indonesia. Lah, kok jadi Indo? Sabar bro. Indonesia itu negara produsen energi juga. Tapi kita juga impor BBM dalam jumlah besar dan harga dalam negeri sensitif.
Kalau minyak global naik, biaya subsidi bisa naik, biaya transport naik, harga bahan pokok bisa ikut naik. Jadi walaupun kita nggak ikut perang, dompet rakyat bisa ikut merasakan dan bukan cuma BBM. Banyak barang impor, banyak komponen industri, biaya logistik semuanya bisa kena. Terus ada efek kedua, rantai pasok. Kalau pabrik China terganggu karena energi mahal, pengiriman barang bisa lambat, harga komponen bisa naik dan industri di negara lain yang bergantung pada komponen China ikut kebingungan. Lo yang jualan gadget, lo yang punya bisnis kecil impor barang, lo yang kerja di pabrik yang butuh mesin atau spare part, bisa kena getah. Jadi perang jauh bisa bikin barang kosong dekat. Efek ketiga, pasar finansial. Kalau risiko global naik, investor biasanya lari ke aset aman. Dolar menguat, emerging market bisa kena tekanan. Rupiah bisa tertekan, yield obligasi bisa naik, pasar saham bisa goyang. Ini bukan ramalan pasti, tapi pola yang sering terjadi saat ketidakpastian global meledak. Dan lucunya di saat orang biasa cuman pengen hidup tenang, para trader malah hidupnya makin deg-degan kayak lagi nonton penalti, balik ke China lagi. Karena inti cerita ini, kenapa China bisa tamat dalam narasi? Jawabannya karena gabungan 3 hal, energi, investasi, dan uang. Energi terganggu, biaya produksi naik, manufaktur terpukul. Investasi di Iran dan kawasan bisa jadi kerugian besar. Dan ambisi finansial yaitu mengurangi dominasi dolar lewat perdagangan energi bisa tersendat. Ditambah masalah internal China sendiri yang udah berat. Sektor properti yang sempat gonjang-ganjing, utang pemerintah daerah, demografi yang menua, konsumsi domestik yang belum sekuat yang diharapkan. Jadi perang eksternal itu kayak nambah beban di ransel yang udah penuh batu. Terus apakah Amerika benar-benar bisa mengunci Cina cuma lewat Iran? Gak sesederhana itu. China punya cadangan minyak strategis, punya pemasok lain, punya kemampuan adaptasi. Tapi poinnya bukan soal besok langsung runtuh. Poinnya, ketergantungan energi itu bikin posisi tawar mereka lebih rapuh daripada yang terlihat dari luar. Lo boleh punya 3 triliun dolar cadangan devisa, tapi kalau pabrik lo nggak punya listrik murah, barang lo kalah saing. Itu realita kejam. Sekarang kita kasih contoh sehari-hari biar kebayang. Lo punya warung makan yang rame, pelanggan banyak, modal lo besar. Tapi kompor gas lo bergantung dari satu agen yang kasih harga miring. Tiba-tiba agen itu diserang, jalan ke agen itu ditutup, gas jadi langka, harga gas naik 2 kali lipat. Warung lo masih bisa buka, tapi untung lo hilang. Lo naikkan harga, pelanggan kabur. Lo tahan harga, lo rugi. Lo cari agen lain. Tapi semua agen lain juga menaikkan harga karena pasokan global seret. Nah itu Cina. Cuma skalanya pabrik bukan warung. Masalahnya sama, energi. Dan sekarang, apa jebakan yang dibicarakan dalam narasi ini? Jebakannya adalah membuat China harus memilih opsi yang sama-sama sakit. Kalau harga energi naik dan yuan tertekan, China bisa naikin suku bunga buat jaga mata uang. Tapi suku bunga naik bikin ekonomi domestik makin seret, utang makin berat, properti makin megap-megap. Kalau mereka turunin suku bunga buat bantu pertumbuhan, mata uang bisa melemah dan arus modal bisa keluar. Jadi kayak lo disuruh pilih kepala lo dipukul atau perut lo ditendang. Pilih mana? Dua-duanya gak enak. Di sisi lain Amerika juga punya resiko. Perang bikin harga minyak naik, inflasi bisa naik, ekonomi global melambat. Jadi ini bukan cerita heroik satu pihak menang bersih. Ini lebih mirip permainan tekanan. Siapa yang lebih tahan sakit? Dan dalam permainan ini jalur energi adalah tombol yang sensitif banget. Oke, sekarang kita lanjutkan satu layer lagi yang sering kelewat. Psikologi pasar. Harga minyak itu kadang naik bukan karena barel beneran kurang hari itu. Tapi karena orang takut besok kurang. Kayak lo denger isu toko beras tutup, lo belum lapar tapi lo udah antri beli 2 karung. Di minyak sama. Begitu Hormuz disebut, trader langsung kebayang kapal tanker muter balik. Perusahaan asuransi bilang, wah ini premi naik ya. Lalu ongkos angkut naik, lalu harga spot ikut naik. Jadi kadang yang bikin mahal itu bukan cuma ledakannya, tapi ketakutan kolektif. Dan ketakutan kolektif ini bisa jadi senjata. Lo gak perlu nutup selat beneran, cukup bikin orang yakin itu mungkin terjadi dan pasar udah bereaksi. Di era finansial modern, rumor itu kadang lebih cepat dari rudal.
Terus ada pertanyaan yang sering muncul di tongkrongan. China kan bisa beli dari Rusia. Oke, kita bahas. Rusia memang pemasok besar, apalagi sejak konflik di Eropa, bikin Rusia cari pembeli alternatif. Diskon juga ada, tapi pasokan energi itu bukan cuma soal siapa punya minyak, tapi juga soal kapasitas logistik. Pipa itu ada batasnya. Kapal itu ada rute. Pelabuhan ada antrean. Kilang punya spesifikasi. Lu gak bisa tiba-tiba ganti menu dari nasi goreng ke ramen tanpa ganti bahan dan kompor. Kilang minyak itu dirancang untuk jenis crude tertentu. Kalau lo paksa ganti terlalu cepat, efisiensinya turun, hasilnya beda, biaya naik. Jadi walaupun China bisa geser sebagian impor ke Rusia, itu gak otomatis menutup lubang besar kalau sumber lain terganggu bersamaan. Dan ada satu masalah lagi. Kalau Timur Tengah chaos, semua orang rebutan minyak. Jepang, Korea, India, Eropa, semuanya jadi lebih agresif cari pasokan. Ketika pembeli makin banyak, penjual makin santai, harga naik. China yang biasanya bisa nego karena beli banyak, tiba-tiba harus bersaing. Dan China itu butuh stabilitas harga karena model ekonominya sensitif. Banyak ekspor mereka bersaing di harga. Bukan semua, tapi banyak. Kalau ongkos naik, mereka harus pilih naikin harga jual atau potong margin. Naikin harga jual bikin buyer pindah ke Vietnam, India, Meksiko, atau bahkan produksi lokal. Potong margin bikin perusahaan di dalam negeri megap-megap. Jadi lagi-lagi pilihannya pahit. Nah, kalau kita ngomong soal pabrik dunia, lu jangan bayangin cuma satu pabrik gede kayak di film. China itu ribuan kota industri. Ada yang bikin chip, ada yang bikin sepatu, ada yang bikin panel surya, ada yang bikin mainan, ada yang bikin baut doang. Dan di bawah itu ada jutaan pemasok kecil, pabrik keluarga, workshop yang hidupnya tipis banget. Mereka sensitif terhadap listrik dan bahan bakar. Bayangin lu punya usaha sablon kaos, listrik naik, ongkos kirim naik, bahan baku naik, pesanan turun. Lu bakal ngurangin karyawan dulu, bukan beli mesin baru. Nah, kalau ini terjadi secara masif, itu domino ekonomi. Disinilah narasi tamat itu lahir. Bukan tamat kayak game over dalam seminggu, tapi tamat sebagai periode panjang di mana pertumbuhan melambat, pengangguran naik, dan pemerintah harus habis-habisan ngejaga stabilitas. China selama puluhan tahun jual mimpi, kerja keras, ekonomi tumbuh, hidup membaik. Kalau mesin itu tersendat, kontrak sosialnya goyang. Pemerintah bisa tambah kontrol, bisa tambah stimulus, bisa tarik utang, tapi semua itu punya biaya. Dan kalau biaya itu makin mahal karena dolar menguat dan energi mahal, pusingnya double. Ngomong-ngomong dolar menguat, ini juga bagian yang lucu tapi nyebelin. Saat dunia panik, banyak investor lari ke dolar dan aset safe haven. Akibatnya, mata uang negara berkembang bisa melemah. Indonesia pernah ngalamin, bukan sekali dua kali. Melemahnya rupiah bikin impor makin mahal. BBM impor makin mahal, utang luar negeri yang denominasi dolar jadi terasa lebih berat. Jadi walaupun kita nggak ikut perang, kita bisa ikut bayar pajak ketakutan lewat kurs dan inflasi. Makanya kalau lo lihat berita geopolitik, jangan cuma mikir itu urusan mereka. Karena pasar uang tuh kayak grup WhatsApp keluarga. Satu orang ribut, semua ikut kena notif. Sekarang masuk ke jalur yang lebih spesifik, Selat Malaka. Banyak energi yang menuju Asia Timur lewat jalur ini. Kalau Hormuz adalah keran minyak dari Teluk, Malaka adalah pintu sempit yang mengalirkan banyak kapal ke arah Cina, Jepang, Korea. Selat ini dekat banget sama kita secara geografis. Jadi kalau tensi global meningkat, kehadiran armada laut besar di kawasan bisa meningkat juga. Dan setiap kali armada besar mondar-mandir, risiko salah paham, risiko insiden itu naik lagi-lagi. Yang bereaksi duluan adalah asuransi, freight, dan harga. Lo mungkin bertanya, tapi Indonesia kan punya minyak juga. Iya, kita punya. Tapi produksi domestik kita udah lama gak cukup buat konsumsi. Kita impor BBM dan minyak mentah tertentu. Jadi kalau harga global naik, tekanan fiskal bisa naik. Terutama kalau pemerintah berusaha menahan harga. Ini bisa berdampak ke anggaran, ke subsidi, ke ruang gerak kebijakan. Jadi kalau minyak naik karena konflik, efeknya bukan cuma di SPBU, tapi juga di APBN, di proyek infrastruktur, di belanja sosial. Bener-bener nyambung. Sekarang gue pengen lo lihat satu hal yang sering dipakai Amerika sebagai kartu kontrol sistem finansial global.
Banyak transaksi internasional lewat sistem yang terkait dolar, bank koresponden, jaringan pembayaran yang dipengaruhi barat. Negara yang kena sanksi jadi kesulitan. Iran udah lama ngerasain, Rusia juga. China paham ini. Makanya mereka bangun alternatif kayak sistem pembayaran sendiri, swap currency dan dorong yuan dalam perdagangan. Tapi semua alternatif itu butuh kepercayaan. Kepercayaan itu lahir dari stabilitas dan kemampuan transaksi berjalan lancar. Kalau mitra kunci seperti Iran jadi zona perang, kepercayaan itu terganggu. Jadi bukan cuma minyak yang terbakar, tapi juga reputasi sistem alternatif. Di titik ini narasi video yang lo baca tadi menyebut jebakan. Lo boleh setuju atau enggak, tapi logika jebakannya gini. Pukul titik yang jadi sumber energi murah dan sekaligus simbol eksperimen anti dolar. Kalau eksperimen itu gagal, negara lain akan mikir 2 kali buat ikut. Mereka bakal bilang, gue mending aman deh, pakai dolar aja. Dan jika itu terjadi, posisi Amerika sebagai pusat finansial global tetap kuat. Ini bukan karena Amerika selalu baik, tapi karena sistem yang udah mapan punya inersia. Dan perang atau krisis sering bikin orang kembali ke yang familiar. Sekarang, apakah semua ini berarti China nggak punya jalan keluar? Ada beberapa opsi, tapi masing-masing ada konsekuensi. Mereka bisa percepat transisi energi, lebih banyak listrik dari sumber non-fosil, nuklir, energi terbarukan. Mereka memang udah gila-gilaan bangun panel surya dan angin. Tapi transisi itu butuh waktu. Mereka bisa diversifikasi impor energi lebih agresif, bangun pipa baru, pelabuhan baru, bahkan rute darat. Tapi infrastruktur juga butuh waktu dan stabilitas geopolitik. Mereka bisa tingkatkan cadangan strategis. Tapi cadangan itu bukan solusi permanen, itu cuma bantalan. Mereka bisa dorong konsumsi domestik biar ekonomi nggak terlalu bergantung ekspor. Tapi konsumsi domestik butuh kepercayaan rumah tangga, butuh sistem jaminan sosial yang kuat, dan itu reform besar. Nah, di sisi Amerika mereka juga main di waktu mereka ngerti bahwa ekonomi China sedang menghadapi tantangan struktural, populasi menua, produktivitas, properti, utang. Jadi tekanan eksternal kecil bisa terasa besar. Ini kayak lo lagi sakit flu terus ada orang nyalain AC kenceng, lo makin menggigil. Itu bukan berarti AC adalah penyebab utama, tapi dia memperparah. Jadi skenario perang ini bisa jadi pengganda tekanan yang sudah ada. Sekarang gue kasih analogi yang lebih kocak. China itu kayak orang yang punya motor matic super kenceng, tapi bensinnya cuma mau pertalite diskon. Ketika diskon ada, dia gaspol, narik ojek online 24 jam, duit ngalir. Begitu diskon hilang dan bensin mahal, dia masih bisa jalan, tapi margin narik penumpang turun, sementara cicilan motor tetap. Terus ada lagi, dia juga nyicil rumah yang harganya kemarin-kemarin sempat wah, tapi sekarang harga rumahnya turun. Jadi dia ketiban dua, bensin mahal, aset turun. Nah kalau lo jadi dia, lo bakal stres kan? Itu kira-kira yang dimaksud narasi bahwa ekonomi bisa tercekik. Terus, kenapa Iran berani jadi partner? Karena mereka juga tercekik. Sanksi bikin mereka butuh pembeli. China jadi pembeli. Mereka juga butuh investasi. China tawarin. Jadi hubungan ini bukan romance, ini hubungan saling butuh. Dan dalam hubungan saling butuh, ketika ada pihak ketiga yang ganggu, dua-duanya panik. Apalagi kalau pihak ketiga itu punya kapal induk dan dolar. Ngomong kapal induk, poin militer sebenarnya berkaitan dengan ekonomi lewat satu kata, deterrence. Kehadiran armada besar bisa mengubah kalkulasi semua pihak. Kalau pihak tertentu merasa jalur laut bisa dikunci, mereka akan bereaksi. Reaksi itu bisa berupa penimbunan, bisa berupa kontrak jangka panjang, bisa berupa aliansi baru. Semua reaksi itu punya harga. Dan harga akhirnya balik ke konsumen. Lo tangge. Jadi jangan heran kalau berita kapal induk terdengar jauh, tapi harga mie instan bisa naik. Dunia tuh segila itu. Sekarang gue mau lurusin satu hal, biar lo gak kebawa dramatis. Banyak konten suka bilang China selesai. Di realita, China itu besar, adaptif, dan punya negara yang bisa menggerakkan kebijakan dengan cepat. Mereka bisa subsidi industri, bisa kontrol modal, bisa mobilisasi sumber daya. Jadi selesai itu kata bombastis. Tapi bombastis bukan berarti nggak ada risiko. Risikonya ada, terutama soal energi dan kepercayaan pasar. Dan dalam ekonomi modern, kepercayaan itu mahal. Sekali hilang, baliknya susah. Yang menarik kalau China merasa terjepit, mereka bisa mengambil langkah-langkah yang bikin dunia tambah panas.
Mereka bisa memperkuat kerjasama dengan pemasok lain, memperbesar cadangan, atau mempercepat proyek jalur darat lewat Asia Tengah, Pakistan, atau Arktik. Mereka bisa juga makin agresif dalam diplomasi, atau bahkan meningkatkan tekanan di wilayah lain untuk mengalihkan fokus. Dan setiap langkah balasan membuat ketidakpastian tambah besar. Ketidakpastian itu bahan bakar volatilitas. Sekarang balik lagi ke Indonesia. Karena lo nonton ini bukan buat jadi pengamat doang, tapi buat ngerti efeknya ke hidup. Dalam situasi global kayak gini, 3 sektor yang sering langsung kena adalah energi, logistik, dan pangan. Energi naik, ongkos pupuk naik, ongkos transport naik, harga bahan pokok bisa ikut naik. Logistik terganggu, impor barang tertentu jadi mahal. Pangan juga bisa kena karena komoditas global saling terkait. Indonesia punya kekuatan di komoditas, tapi kita juga rentan di sisi tertentu. Jadi kebijakan stabilisasi harga jadi penting. Apa yang bisa kita pelajari? Pertama, negara yang punya energi domestik kuat biasanya lebih tenang. Kedua, diversifikasi sumber energi dan efisiensi itu bukan slogan, itu kebutuhan. Ketiga, dalam ekonomi global, punya posisi tawar di jalur maritim itu penting banget. Karena perdagangan kita besar lewat laut. Jadi isu selat, armada, keamanan laut, itu bukan cuma urusan militer, itu urusan ekonomi sehari-hari. Intinya gini bro, kalau skenario Iran makin chaos, China bisa pusing bukan karena drama headline, tapi karena 3 urat nadinya ketarik bareng. Pertama, minyak. Banyak analis nyebut aliran dari Iran ke China bisa di kisaran 1 sampai 1,5 juta barel per hari. Kalau seret, biaya produksi naik dan margin pabrik yang tipis langsung kepotong. Kedua, jalur. Selat Hormuz itu ngelewatin kira-kira 20% pengiriman minyak dunia. Cukup ada ancaman aja. Ongkos kapal dan asuransi bisa bikin harga loncat. Ketiga, uang. Ambisi transaksi energi non-dolar plus proyek investasi raksasa semacam paket kerjasama yang sering disebut sekitar 400 miliar dolar bisa jadi kebakar kalau Iran jadi medan perang. Jadi pelajarannya sederhana. Peluru itu rame, tapi bensin dan bank yang bikin negara kehabisan napas. Kalau lo punya sudut pandang lain, lempar aja kita debat santai, bukan berantem. Dan buat kita di Indonesia, efeknya cepat kerasa di harga BBM, ongkir, dan kurs.